العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Minatan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha biniatin Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid. Kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid dharain. Kama naqra'uha bi niyati anna Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. La hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Diya Lurus Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2023. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian kitab buku Qobasun min Nuril Qur'anil Karim lil Allamah Al-Imam As-Sabuni di halaman 115. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah sampai menjelang terbitnya matahari tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah taala as-shaidu fil ihram. As-shaidu fil ihram. Hukum berburu. Berburu itu ya nangkep binatang, berburu. Ya. Baik hidup-hidup atau mati atau dibunuh. Fil ihram saat dalam keadaan ihram. Ihram setelah niat ihram haji atau umroh. Jadi setelah niat ihram atau haji atau sedang umroh, belum tahallul. Nah, ini yang akan dibahas pada sesi pertama pengajian kita pada pagi hari ini. Wa ba'dal hadisi anil khamri wal maisiri. Setelah ayat Al-Qur'an pada pengajian yang lalu membahas tentang, atau sebelum ayat ini ayat membahas tentang hukum mengkonsumsi ya, barang-barang yang yang memabukkan. Kenapa kita bilang barang-barang? Karena bukan hanya khamr. Ini ayat kan tentang khamr. Khamr pada waktu turun ayat hanya sebatas minuman yang memabukkan yang dibuat dari peresan, ya, korma dan anggur. Nah, itu khamr. Nah, saat ini kan sudah bermacam-macam, jadi dikiaskan dengan hukum khamr.
setelah ayat suci kemarin menerangin tentang apa nih? Hukum mengkonsumsi narkoba, ya. Wal maisir, judi. Kan judi dulu belum ada online, sekarang ada online. Nah, setana walatil ayatul karimatu maudhu as-sayd. Setelahnya itu ayat yang akan datang ini yang akan kita bahas atau yang kita akan baca tafsirnya, ya. Tanawalat. Nah, ya, tanawalat artinya menyebut, menerangkan tentang hukum apa itu tadi? Memburu di tanah haram Mekah pada saat sedang ihram. Artinya setelah memasuki manasik haji dan umrah, setelah niat kemudian belum tahallul. Panahat. Maka ayat yang akan datang ini melarang ansoidil bar. Nah, memburu soidil bar, binatang yang hidup di daratan. Albar. Kalau yang di lautan tidak dilarang, nangkep ikan di laut enggak. Yang dilarang adalah yang di darat. Tentu yang di darat ini yang namanya berburu itu binatangnya liar. Ya, kalau binatangnya jinak masa diburu. Ya, diburu kan diburu itu ditangkapnya dengan paksaan. Nah, kalau jinak enggak perlu diburu, ya. Jadi binatang daratan yang liar gitu. Ala maharim wal i'tida ala maharimillah. Wal i'tida, ya, khususnya berburu binatang daratan liar khususnya, dan umumnya di tanah haram itu tidak boleh i'tida. Apa itu? Merusak, ya. Ala maharillah, melanggar atas yang Allah haramkan. Nah, ketika ditanya apa hikmahnya orang yang sedang ihram dilarang merusak, dilarang apa tadi? Bahkan bukan hanya binatang, pepohonan pun yang ada di tanah haram tidak boleh dirusak. Kenapa saat sedang ihram tidak boleh berburu binatang daratan liar dan tidak boleh merusak segala macam tanaman yang asli? Kalau tadi kan binatang yang tidak boleh diburu, daratan yang liar. Nah, demikian juga pepohonan yang tidak boleh dirusak sedang ihram adalah pohonan yang asli, pohon asli dan tumbuh sendiri, bukan ditanam sama orang. Nah, karena banyak pohon-pohon, ya, yang ditanam oleh Pemprov Mekah, ya, untuk penghias jalanan kan. Pohonan kan Anies bikin pohon itu peninggalan Anies tuh. Pohon-pohon, ya, jalan-jalan jadi hijau gitu maksudnya. Nah, itu kan bukan tumbuh sendiri. Bahkan itu kalau yang namanya pohonan hias nggak ada di sama pohon hias, berarti diambil dari negeri lain, diimpor. Nah, itu bukan itu maksudnya, yang asli di tanah haram tumbuh sendiri. Kenapa? Ada pertanyaan, kenapa sedang ihram dilarang tadi berbuat itu? Li'anna halatal ihrami halatu aman. Karena orang yang sedang ihram itu aman, ya, artinya membawa kenyamanan. Aman kan nyaman, ya. Orang ihram harus membawa keamanan buat dirinya dan kepada yang lain di lingkungan sekitar. Oleh karena itu yang bagi ayak mana bihal insan. Oleh karena itu orang yang ada di sekeliling orang yang sedang ihram merasa aman. Bahkan binatang aman. Tuh, wal hayawan ayak mana bihal insanu wal hayawan. Ya. Wa kullu dabatin wa wahsin wa tairin, dan semua dabah itu artinya binatang yang melata. Kalau binatang melata kan di darat. Wahsin yang liar tuh, ya. Dabah binatang daratan, wahsin yang liar. Karena yang jinak nggak perlu dia apa ya. Ya, jadi kalau ada orang sedang ihram haji, dia memang tukang ayam, tukang potong ayam lah. Ya, tetap aja dia itu nggak apa-apa walaupun ihram. Atau dia itu
dagang apa kambing, dagang daging kambing, dagang daging kerbau. Nah kalau memang kambing dan kerbaunya jinak dipotong nggak apa-apa ya, walaupun dalam keadaan apa? Ihram. Nah ini yang dilarang berburu di hutan. Wa fi dzalika yaqulul Quran, dalam hal tersebut di atas dilarang sedang ihram di tanah haram Mekah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman. La taqtulus sayda tuh. Jangan kamu membunuh, jangan kamu berburu, walaupun berburunya bukan untuk dibunuh. Ya, diambil bahkan telurnya, ada burung lagi di sarangnya, diambil telurnya, diambil anaknya, walaupun anaknya tuh di rumah dikurung, disangkar, itu kan nggak dibunuh, nggak boleh, itu termasuk merusak. Wa antum hurum, sedangkan kamu sedang ihram. Nah, setiap larangan apabila dilanggar ada sanksinya. Apa sanksinya nih? Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, siapa yang berburu, menangkap, merusak sengaja, fajazaun mislu, maka sanksinya, hukumannya adalah mislu ma qatala minan na'am. Sanksinya, hukumannya adalah menyembelih, ya, menyembelih binatang yang sepertinya, disembelih binatang, beli binatang disembelih, sedekain fakir miskin gitu yang ada di tanah haram. Minan na'am, apa na'am? Binatang ternak, ya, gantinya binatang ternak. Kan binatang ternak ada 3 macam. Ada yang paling rendah namanya kambing, ya, seperti orang korban gitu, bukan maling kecil itu ayam, ya, kambing, ya. Yang pertengahan sapi atau kerbau. Yang mahal apa? Onta. Nah, demikian juga hukuman terhadap orang yang berburu nih. Kalau yang diburu itu yang sejenis, yang diburu sejenis binatang ternak. Nah, udah ngikutin aja. Kalau memang dia berburu kambing, ya kambing sedekahnya. Kalau sapi atau kerbau, ya sapi kerbau. Kalau onta. Baik, nah itu kalau yang dibunuh itu yang sejenis. Tapi kalau yang tidak sejenis, bukan kambing, bukan kerbau, bukan sapi, bukan onta. Contoh, ayam. Nah itu yang diburu ayam. Maka ya, hukumannya bukan ayam, ya kambing itu kan paling dikit tadi kambing. Ya. Burung merpati. Ya, nah kambing itu bukan, kalau burung. Oh, kalau ayam enggak. Ya. Kan tadi disebut apa itu yang disebut tadi apa? Naam. Naam itu kan al-an'am jamai na'am. An'am itu binatang ternak. Kalau ternak itu kan dari mulai kambing gitu. Jadi kalau burung merpati kambing, kalau ayam kambing. Nah kalau kijang, lebih mendekati apa itu kijang? Ya. Nah, apakah mendekati kambing atau mendekati kerbau atau sapi? Ya. Nah demikian juga yang besar, apa yang besar yang boleh dimakan ini? Ya, ya onta. Nah onta dah, kalau onta ya onta. Ya. Baik, nah kalau seandainya apa nih? Burung onta. Kan kalau burung onta bukan burung sembarangan. Burung onta tuh bisa dinaikin. Nah kalau burung onta apa burung onta? Enggak, onta gitu. Jadi kalau burung merpati kambing, kalau burung onta apa? Jumlah onta. Nah yang menentukan ini sama dengan ini. Kalau memang sejenis nggak perlu dah. Yang lain jenis yang nentuin ini pantasnya ini penentunya apa itu, siapa itu? Yahkumu bihi zawa adlim. Nah itu yahkumu bihi, ya tanya orang yang ahlinya, zawa adlin, orang yang ahli, orang bagus, orang baik, orang fasik, yang ahlu hibroh. Nah apa itu hibroh?
yang bisa kalau ini ukurannya ini itu ya kumu dawa adlin ya, tanya ulama ya, dua nggak cukup satu tuh zawa, ini zawa musanna, kalau mufrad ya zu kalau zawa dua orang. Nah, sama seperti saksi kan mesti dua. Adlin orang baik, minkum di antara kamu. Hadyan balighal, apa artinya hadyan balighal? Disembelihnya di tanah haram di sana. Dibagi-bagiin buat penduduk haram yang fakir miskin tuh. Tuh hadyan balighal Ka'bah. Nah, kalau memang tidak mampu, kan ada solusi. Nggak mampu, binatangnya nggak ada, atau memang duitnya nggak ada gitu kan, tidak mampu ada dua nih, bisa jadi binatangnya nggak ada atau duitnya nggak ada. Nah, gantinya kafaratu ta'amu masakin, yaitu ya kalau nggak ada, nah kalau ini duitnya ada nih berarti nih ya, binatangnya nggak ada tapi duitnya, nah ini loh, binatang nggak ada duitnya ada, nah kafaratu ta'amu masakin, gantinya senilai barang apa bukan binatang, senilai binatang yang diburu, berapa harganya, beliin beras ya, yang bukannya beras sih, ini tergantung dari makanan pokok di sono. Kalau di sono makan beras ya beras gitu, seharga senilai, nah ya senilai berapa mud, nah gitu ya. Nah itu kalau seandainya binatangnya nggak ada, binatangnya tidak ada, uangnya apa? Ada. Nah kalau memang binatangnya nggak ada, uangnya buat beli beras nggak ada. Nah apa itu? Nah ini aw adlu zalika siyaman. Nah puasa. Ya, adlu zalika disamain nilai. Nilai. Nah kalau ini mau disamain bukannya nilai beras, balik lagi ke nilai kambing. Ya, nilai kambing berapa? Ya kemudian beriin beras. Ya, beras itu senilai kambing, senilai sapi, senilai apa aja tergantung uangnya itu. Kalau dibiliin beras jadi berapa mud? Jadi berapa mud? Ya, umpamanya kambing dah. Kalau kambing di sini umpamanya berapa? 3,5 juta. Ya, 3,5 juta beliin beras, kira-kira berapa mud gitu? Kan mud itu lebih sedikit dari 1 liter. Jadi 1 mud itu 1 liter sama dengan 1,2 mud. Jadi kalau 10 liter sama dengan 12 mud gitulah. Yang gampangan, 10 liter sama dengan 12 mud. Nah, harga kambing 3,5 juta. Kalau dibeliin beras kira-kira berapa mud? Ya, terserah dah berapa kek. Ya. Nah, berapa dah umpamanya ya? 300 mud. Nah, puasa 300 hari gitu. Nah, jadi puasanya itu seukuran apa? Seukuran mud. Kan orang puasa nggak ada yang puasa setengah hari. Memang ada orang puasa setengah hari. Kalau ditanya berapa hari puasanya? Setiap 1 mud 1 hari kan gitu. Setiap 1. Nah, ada orang tua pada waktu bulan suci Ramadan tidak mampu puasa sama sekali gitu. Tidak mampu puasa sama sekali, kan nggak usah qadha, emang udah nggak mampu sama sekali, puasanya 1 hari 1 apa? Nah iya, ini kan 1 hari 1 mud. Nah ini gue 1 hari 1 berapa mud? Dia seukuran nilai kambing tadi. Kalau kambing tadi 3,5 juta, kalau mau dibeliin beras 300 mud, puasanya berapa? Iya. Nah, cuman beda ya kalau apa tadi itu nyembelih apa tadi, kalau sedekah seperti binatang atau sedekah beras, sedekahnya di sono. Tapi kalau puasa entar, kalau udah masuk ya 300 hari puasa di sono, berarti ente harus tinggal di Mekah setahun kan gitu. Nggak perlu, puasanya di mana? Itu bedanya antara apa tadi itu, sedekah binatang ternak dengan sedekah bahan pokok makanan. Kalau itu sedekahnya di sana. Kalau puasa di tanah air atau di tempat negerinya masing-masing. Nah itu tadi
Nah di sini Tuan Sobuni nggak nerangin tentang hukum fikih tadi, dia hanya sekedar apa itu tuh as-saidu fil ihram, apa hukumannya gitu kan, mendetil kayak model gitu, itu nggak diterangin di sini. Kalau ente mau tahu itu adanya di kitab fikih, itu di dalam bab manasikil haji wal umroh. Ya fikih itu di babnya ya kitabul haji wal umroh. Nah di sana tentang pelanggaran yang dilanggar saat orang sedang ihram. Baik. Nah, kenapa semuanya itu diwajibin atas orang yang melanggar ini? Liyazuqo wa bala amri, supaya dia merasakan akibat. Akibat apa itu? Akibat pelanggarannya gitu. Kan kalau akibat taat pahala gitu. Kalau akibat pelanggaran apaan? Bahala. Kalau orang dulu bahaya. Bahla, bukan dapat pahala, dapat bahala. Inilah akibat pelanggaran yang dilakukan, dihukum oleh Allah seperti itu. Apallahu amma salaf. Nah, ini berlaku untuk siapa nih? Berlaku untuk umum. Allah memaafkan apa yang telah lalu. Artinya apabila belum tahu hukumnya, Allah belum tahu hukumnya. Nah, setelah tahu ya harus dilaksanakan. Adapun yang udah pernah dilaksanakan karena belum tahu, Allah Ta'ala apa ini? Ampunin. Apa itu Allah ampunin? Ini kata-kata belum tahu ya nggak secara umum lagi. Belum tahu ya, belum tahu. Kapan ente ngomong belum tahu? Kalau orang yang bilang belum tahu baru masuk Islam, dia haji, nah gitu kan belum sempat. Nah itu namanya itu belum tahu. Tapi kalau memang dia nggak pernah ngaji, nggak pernah mau haji nggak belajar manasik, nah, itu apa belum tahu tuh? Oh saya nggak tahu kalau lagi ihram nggak boleh, gitu, bukan. Nah itu ya tetap walaupun ngaku belum tahu juga tetap hukuman ini. Sama seperti adalah undang-undang lalu lintas, dilanggar, ditreat. Tilang, polisi maaf saya belum tahu. Nah, nggak bisa. Jadi sebelum ente naik kendaraan, sebelum ente mengemudi kendaraan harus tahu apa undang-undang lalu lintas, apa pelanggarannya, itu kan. Nah, kecuali kalau undang-undang baru kemarin belum disosialisasikan. Nah itu namanya belum tahu. Ini sama seperti ini. Oh ada orang jemaah haji, dia nggak manasik, nggak apa, di sana melakukan pelanggaran. Orang sedang ihram dinyukur rambut, ya nggak berlaku nih, belum tahu nggak berlaku. Ya, kecuali kalau baru masuk Islam, ya, mau haji mau apa belum sempat, nah itu belum tahu. Atau memang waktu zaman dulu sebelum turunnya ayat ini, nah itu namanya belum tahu. Apa Allahu amma salaf, wa man ada. Nah, kalau yang udah lalu dimaafin karena disebabkan belum tahu, sesudahnya tahu dia lakukan, itu namanya man ada. Ya, dia melakukan kembali setelah dia tahu, melakukan kembali pelarangan. Nah, fayan taqimullahu minhu. Nah, Allah pun memberikan larangannya lagi. Ya. Wallahu azizun dzuntiqam. Nah, jadi ketika Allah memberikan hukuman terhadap hambanya yang melanggar, Allah aziz dzuntiqam. Allah maha perkasa. Allah maha perkasa. Ini ketika menghukum hamba, Allah maha perkasa. Ketika mengampuni hamba, memasukkan hambanya ke surga yang taat, bukannya Allah maha apa tadi? Maka Allah maha pemberi rahmat. Jadi sesuai dengan itunya. Jadi Allah ya sangat besar kekuasaannya. Kenapa nih? Kalau Allah menerapkan hukuman, Allah kuasa. Ya gitu kan. Karena apabila tidak kuasa menerapkan hukuman, nah berarti nggak kuasa, nggak lemah. Gitu kan. Kan ada kepala negara yang tidak bisa menjatuhi hukuman ya terhadap seseorang, berarti dia nggak berkuasa.
Di atas dia ada lagi yang mengintervensi. Lu jangan jatuhin hukuman, tuh kawan lu sendiri yang ngajarin gitu kan. Apakah itu berkuasa namanya? Kalau yang berkuasa itu nggak pakai ada, nggak diintervensi, nggak dibisikin, gitu. Kalau ada yang bisikin, kalau sama kawan ente sendiri, jangan diusik-usik. Kalau sekarang tuh namanya kawan sendiri, namanya koalisi. Kalau di luar ini namanya oposisi. Nah, kalau ada seperti itu, ya dia nggak bisa menerapkan hukuman. Padahal kan salahnya sama. Dia nggak bisa menerapkan. Nah, berarti dia nggak kuasa. Kan berarti ada orang yang ngajarin. Siapa yang ngajarin? Wallahu alam dah. Ya, dapat apaan wangsit atau apa nggak tahu. Jadi kalau dia menerapkan hukuman sesuai dengan undang-undang berarti berkuasa. Ya, itu. Tapi kalau memasukkan hambanya yang taat ke surga, bukannya Allah Maha Perkasa, Allah Maha Lembut, Latifun bi ibadihi. Duntikom, Allah yang mempunyai mempunyai siksaan. Intikom. Hadza huwa hukmu saydil bar. Nah, ini peraturan hukum yang tidak boleh kalau berburu binatang daratan yang liar gitulah. Amma hukmu saydil bahri halatal ihram, adapun hukum memburu binatang yang di air, di laut, ya, sedang ihram boleh. Nangkep ikan, nelayan kan kerjaannya nangkep ikan. Dia mau ihram haji boleh, nggak apa-apa itu. Ya, nelayan namanya. Fa innahu jaizun, boleh. Ya, ghairu haram, tidak haram. Alal muhrim wa ghairihi, balik orang yang sedang ihram atau yang bukan ihram. Wa fi dzalika yaqulullah jalla sana'u. Nah, mengenai kebolehan berburu binatang darat, banyak binatang lautan, bukan binatang airan. Kan daratan harusnya airan, binatang lautan. Adapun berburu binatang airan, baik air laut atau air tawar, nah itu nggak haram. Ya, mana itu dalilnya? Firman Allah, uhilla lakum saydul bahri. Saydul bahri. Kalau yang tadi kan apa? Saydul barri. Nah, kalau ini bahri kan lautan. Uhilla, aku halalkan bagi kamu saydul bahri, nangkep berburu binatang yang di laut. To'amuhu, makan. Mataan lakum. Nah, mataan sebagai kesenangan buat kamu. Walisayyarah, dan bagi orang yang musafir, ada orang penduduk asli yang sedang ihram nggak apa-apa. Yang diharamkan apa? Wa hurrima alaikum saydul barri. Yang diharamkan saydul barri, yang daratan. Madum tum huruma, selama kamu sedang ihram, belum tahallul. Wattaqullah. Nah, ini ayat ini ditutup dengan wattaqullah. Takutlah kamu, bukan takutlah kamu akan Allah, takutlah kamu akan azab Allah gitu. Ya, takutlah kamu azab Allah. Kalau kamu takut akan azab Allah, taatilah Allah, janganlah melanggar apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, itu artinya wattaqullah. Takutlah kamu kepada Allah, atau takutlah akan azab Allah. Bagaimana caranya takut azab Allah? Jangan sampai Allah ngazab. Nah, itu harus mentaati aturan. Ya, aturan. Kalau ini aturannya yang dilarang, ya, jangan dikerjain. Wattaqullaha allazi, ya. Allah allazi, hal keadaannya Allah itu, atau sifat Allah itu apa? Ilaihi tuhsyarun, hanya kepada yang hanya kepadanya lah, atau hal keadaan hanya kepadanya. Kalau ma'mul didahulukan atas fi'ilnya atau atas amil, ada amil ada ma'mul. Amilnya tuhsyarun, karena
Ilaihi kan jar majrur ini. Ila harfu jarrin. Ya. Ila harfu jarrin. Hi-nya itu domir muttasil. Mabniun alal kasri fi mahalli jarrin, ya. Fi mahalli jarrin bi ila. Itu jar majrur. Itu lemah. Dia itu mesti ada tempat bergantung. Mana tempat bergantungnya ilaihi? Fi'il tuhsyarun. Ya. Ya harusnya tuhsyarunnya duluan. Ya. Tempat bergantungnya duluan, yang bergantung belakangan. Kalau ente mau gantung baju, orang mau gantung baju namanya dia apa? Hah? Tempat gantung baju itu namanya apa? Hah? Nah, kastop. Nah, orang mau gantung baju, apanya dulu dipasang? Nah, gantungannya dulu, habis gantungan masuk baju dulu. Kalau orang mau gantung baju, yang dikerjain apa dulu? Gantungannya dulu, udah disiapin tuh gantungan, baru apa? Nah, itu. Nah, tempat bergantungnya ilah tuhsyarun. Nah, berarti kan harus tuhsyarun dulu. Harusnya apa? Wattaqullahal ladzi tuhsyaruna ilaihi, gitu kan begitu. Karena kan mau gantung baju, yang disempatin gantungannya dulu. Nah, berarti harus tuhsyarunnya dulu. Baru ilaihinya, baru ilaihinya yang digantung kan. Kan gitu kan? Noko kenapa di sini ilaihi dulu disebut? Nah, ya, tuhsyarunnya belakangan. Nah, kalau yang tadi itu nahu menurut peraturan nahu tempat bergantungnya duluan, yang digantung belakangan. Nahu. Nah, ilmu balaghah lain, boleh. Ya. Apabila ada maksud tertentu. Nah, jadi kalau keluar dari gharad di gharadin akhar yang sesuai dengan muqtadal hal. Nah, itu ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah membolehin, ya. Kalau seandainya ada tujuannya. Apa tujuannya di sini? Tujuannya adalah al-hasri. Nah, kalau jar majrur didahulukan mengandung arti hasri. Makanya kita artikan hanya sanya gitu. Nah, kalau hanya sanya apa arti hanya sanya? Hanya dia doang gitu, ya. Hanya sanya Allah tempat kamu, ya, kembali. Hanya saja. Emang ada tempat kembali selain Allah? Nggak ada. Nah, oleh karena nggak ada. Nah, tapi kalau seandainya wattaqullahal ladzi tuhsyaruna ilaihi, itu nggak mengandung hanya saja. Ya. Takutlah kamu akan Allah, akan azab Allah. Ya. Hal keadaan di mana kamu akan dikembalikan. Bisa jadi yang ngembaliin Allah, bisa jadi yang lain gitu. Kalau nggak ada apa? Ya, kalau ilaihinya nggak didahulukan bisa jadi apa? Kembalinya kamu pada Allah, bisa juga kembali kepada yang. Nah, ketika didahulukan, nah berarti hanya saja. Nah, itu. Ya. Itu kalau didahulukan, ya, baik itu ma'mul didahulukan atas amil atau kedudukan, ya, kedudukan tempat. Apa kedudukan tempat? Tempat fa'il harus duluan, tempat maf'ul harus mana? Tempat fa'il duluan, maf'ulnya apa? Belakangan. Kan ada pelakunya dulu, habis pelakunya baru objek. Ya, objek kan belakangan. Nah, kalau memang objeknya didahuluin, ya, pelakunya dibelakangin. Kalau ada warodnya, ya enggak melanggar, bahkan itu balaghah bagus. Mana contohnya? Iyyaka na'budu. Iya karena wudu, harusnya nak buduka gitu, kami menyembah engkau. Nah, kalau sini kan karena didahulukan k-nya itu dirubah menjadi munfasil iyaka. Nah, jadi maf'ulnya duluan, PL maf'ilnya apa? Nah, ini sama seperti ini, yufidul khas. Makanya kita artiin iyaka, hanya kepada engkau lah kami menyembah. Artinya apa? Hanya saja, tidak kepada yang. Tapi kalau tetap maf'ul di belakang, kepada engkaulah kami menyembah. Bisa juga Allah itu sembah, bisa juga apa yang. Nah, itu namanya al-hasru. Ya. Jadi begitu ilmu balaghah. Ya. Jadi nahu, jadi harus ngerti nahu, harus ngerti apa? Balaghah. Jadi enggak sembarangan kita memahami Al-Qur'an. Baik, ilaihi tuhsyarun, hanya kepadanya lah, ya, kamu dikembalikan. Nah, aku dikumpulkan, dibangkit hanya pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian hurmatul baitil atiq. Ya. Apa tuh hurmatul baitil?
kemuliaan lah kurma itu ya. Al Baitul Atiq, Ka'bah Baitullah. Tadi kan tanah haram. Kalau tanah haram kan ya luas. Ada batas-batas hududul haram. Nah, sebelah barat Tan'im, kira-kira 7 kilo dari masjid, dari Ka'bah Baitullah. Kemudian ada Arafah sebelah timur 20 kilo. Ada Ja'ronah, orang mau kan harus keluar ke tanah halal. Ja'ronah kira-kira 25 kilo. Ada Hudaybiyah sebelah selatan, itu batas-batas tanah haram. Siapa yang batasin? Bukan pemerintah Arab Saudi. Ya, kalau kota Mekah bisa jadi yang batasin kota Mekah nih. Provinsi Pemprov, bukan DKI, Pemprov Mekah. Batasnya itu bisa jadi pemerintahan yang berkuasa. Tapi kalau tanah haram yang batasin siapa? Setelah Fathu Mekah ada pengumuman ya. Nabi batasin ini, nggak boleh orang kafir, orang musyrik nggak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya orang, nah itu ya tanah haram Mekah. Nah itu tanah haram. Yang ini nih, kalau yang tadi itu pelanggaran tuh nggak boleh berburu. Kalau Baitul Atiq bukan apa, bukan tanah haram, tapi Ka'bah baik. Jadi Ka'bah, jadi Mekah ini ya sebelum kita bahas Hurmatul Bait sebagai muqaddimah. Mekah ini terdiri dari beberapa ring pertama, ring kedua, ring ketiga. Masya Allah ada ring. Ya. Ring pertama ring yang sangat sempit yaitu hanya Al-Ka'bah Baitullah, ring. Tuh, ya Ka'bah Baitullah. Ya. Itu bangunan segi 4 ya. Yang Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim untuk merenovasi gitu. Bukan bangun awal. Sejak dulu sebelum Nabi Adam udah ada Ka'bah, kena rusak, kena ini nggak ada orang. Nah, maka Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril ngasih tahu supaya Ibrahim, nah itu Ibrahim untuk haji dan umrah. Dari dulu udah ada. Tuh ring kedua Masjidil Haram. Nah kan berarti ringnya lebih luas. Ya. Jadi apabila Al-Masjidil Haram disebut di dalam Quran Al-Masjidil Haram. Itu bisa jadi Masjidil Haram yang dimaksud Ka'bah, bisa jadi Masjidil Haram yang dimaksud bangunan Masjidil Haram, bisa juga yang Masjidil Haram itu tanah haram. Nah, jadi kalau Masjidil Haram ya seputar bangunan Masjidil. Subhanallazi asra. Bukan. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, kalau kamu sholat ya maka hadapkanlah dadamu ke Masjidil. Nah, yang dimaksud ini Ka'bah tuh. Fawalli wajhaka. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanwalliyannaka qiblatan tardha. Fawalli wajhaka. Nah, yang dimaksud Masjidil Haram kan Ka'bah. Bukan Masjidil Haram. Hadapkanlah dadamu ke arah Ka'bah Baitullah. Jadi kiblat orang sholat. Nah, ketika dikatakan subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjid, bukan dari Ka'bah, Nabi diisrain dari Ka'bah. Ya, bisa jadi dari Masjidil Haram, ya, di Hijr Ismail kan, ya, atau Masjidil Haram dari Ummu Hani. Kan Nabi Muhammad pada waktu malam itu lagi nginep di rumah Ummu Hani. Ya, dibangunin oleh Jibril. Nah, bawa ke mana tuh? Bawa di Masjidil Haram di Black City. Berarti ketika dibangunin bukan di Ka'bah, bukan di Masjidil Haram, di mana? Di tanah haram. Nah, itu Ummu Hani kan tanah haram. Jadi pemahaman begitu. Masjid kan sama juga disebut Masjidil Haram. Bisa jadi Ka'bah, bisa jadi Masjidil Haram. Nah, kata Nabi apa? Apa kata Nabi? Man shalla fi masjidi hadza, orang yang sholat di masjidku ini dapat 10.000 kali. Ilal Masjidil Haram. Nah, kalau yang dimaksud Masjidil Haram ini bukannya Masjidil Haram, di tanah haram. Bukan hanya sebatas di mana? Nah, orang yang ada di tanah haram suci Mekah, dia berbuat kebaikan dikasih 100.000 kali. Itu yang dimaksud itu bukan Ka'bah, bukan apa? Masjidil Haram, tapi apa? Tanah haram. Nah, itulah ada ring.
Nah, kalau udah di luar tanah haram namanya tanah halal, sama aja seperti Jakarta tuh. Ya. Nah, nggak ada kemuliaannya, sama seperti Jakarta dah. Tanah halal namanya, ya. Nah, apakah setelah tanah halal ada ringnya lagi? Ada ringnya. Kalau kita kan tanah halal udah nggak ada ringnya dah. Nah, kalau di sono ringnya ada namanya mikot. Oh, kan ada orang haji datang dari luar. Oh, ada mikot. Oh, mikot orang yang datang dari luar. Oh, kalau dari sebelah selatan Yulamlam. Oh. Nah, dari Yulamlam ke Mekah 80 kilo. Nah, berarti Yulamlam itu ring terakhir. Nah, khusus nggak boleh dilanggar bagi orang yang datang dari luar ring, nggak boleh melewati mikot kecuali kalau udah niat apa? Kalau mau ihram niat, kalau mau umroh niat umroh, kalau mau haji niat, nggak boleh ngelewatin itu. Bukannya niatnya dari tanah halal ke tanah haram, enggak, ring paling 80 kilo. Kalau sekarang airport Jeddah. Ya, airport Jeddah itu 130 kilo. Nah, yang penting niat ihramnya itu tidak ngelewatin. Boleh pas sampai di situ atau kurang dari itu boleh. Nah, kalau 130 kan berarti udah nggak mesti harus dipasin dulu sih. Ya enggak. Yang penting jangan sampai kalau orang mau umroh dari Cingkareng udah niat umroh, boleh gitu. Yang tidak boleh itu apa? Melewati ring namanya mikot makani. Nah, ring. Nah, itu paling dekat 80 kilo. Kalau orang ke Madinah dulu, mengikuti mikot makaninya orang yang datang dari utara. Kalau yang tadi kan dari selatan. Kalau yang dari utara namanya Bir Ali. Oh, ya, 400 kilo. 400 kilo dari mana nih? Sebelah utara, baik negara Eropa apa semua yang ada di utara Mekah itu namanya Bir Ali. Kalau dari Madinah itu ninggalin Madinah 20 kilo Bir Ali, turun lu situ niat. Ya, karena Madinah itu 420 kilo dari arah selatan. Dari barat Afrika semua namanya Jokpah. Mau berapa itu? 200 kilo dari Ka'bah Baitullah. Oh, kalau dari timur namanya Zatu Irkin atau Kornul Manazil di Taif, itu kira-kira 100 kilo. Nah, ini ring terakhir ini ya. Jadi ada berapa ring tuh jadi? Ada ring di Busan Ka'bah, ada ring Masjidil Haram. Nah, yang dikatakan Masjidil Haram tentu bukan hanya Masjidil Haram saat waktu zaman Nabi. Sekarang kan Masjidil Haram udah apa ya? Udah hektaran. Nah, ini selama masih ada bangunan. Nah, sekarang mau ditanya apa hukum yang berkaitan dengan Masjidil Haram gitu kan? Kalau tadi kan yang ring pelang terakhir orang niat ihram, nggak boleh ngelewatin. Yang di tanah haram bagi orang yang mau umroh di tanah haram harus tanah halal. Itu kaitan-kaitannya itu. Nah, ada di tanah haram nggak boleh apa? Orang kafir, orang musyrik nggak boleh masuk tanah haram. Ya, nggak boleh. Kalau orang Islam walaupun dia nggak umroh nggak apa-apa. Yang dilarang apa? Nah, itu mengenai tanah haram. Nah, sekarang Masjidil Haram apa itu yang berkaitan? Tawaf. Tawaf itu syaratnya mesti di luar Ka'bah dan di Masjidil Haram. Nah, orang Ka'bah harus di luar Ka'bah dan apa? Di luar Ka'bah dan di dalam gitu. Ya, nah, jadi kalau sekarang orang tawaf penuh sesak, boleh nggak? Pokoknya yang penting ini mana? Oh, makanya orang tawaf itu di atas. Mau di atas ngelilingin masjid. Oh, berapa kilo tuh satu ini ya? Nah, selama masih ada di satu atap. Ya, nah itu orang tawaf. Kalau tawaf di luar masjid, nah itu udah nggak boleh. Nah, itulah ring-ring. Jadi tiap itu ada ketentuan-ketentuan. Ada ketentuan-ketentuan. Itulah Allah punya aturan seperti itu. Baik. Ada bagi pengalaman nih waktu saya dulu pertama kali datang di Mekah kan
Tanah haram nggak boleh masuk orang kafir. Gitu. Nah di sana ada rumah sakit. Nah, di Mekah kan ada rumah sakit. Dekat rumah saya itu ada rumah sakit. Nah itu kan rumah sakit mesti ada pegawai-pegawai. Ya. Ada yang jagain orang sakit. Namanya apa tuh? Perempuan. Suster. Nah, ya, ya. Nah ini ya mungkin kepala rumah sakitnya ini yang ditugasin buat enggak. Kalau orang Arab nggak mau jadiin suster perempuan gitu, nggak mau dia jadiin orang kaya nggak mau. Ya jadi kan cari tenaga kerja wanita dari luar itu. Ya. Nah ini dia kepala rumah sakit pinter lagi kan orang luar kalau perempuan dari Amerika mau digaji mahal. Dari Eropa mahal, yang paling murah dari Asia. Dari mana itu kira? Filipina, Korea, itu digaji murah mau tuh. Itu nanya orang mau disuruh kerja kan milih yang gajinya murahan. Iya. Nah ini ada suster-suster dari Filipina. Kan Filipina mayoritas Kristen. Iya. Nah mengenai kenapa dia bisa aja kan bisa bikin ituan palsu. Ada akte, bukan akte kelahiran. Akte agama gitulah. Ini bisa palsuin. Dia agama Kristen supaya bisa kerja di sana. Ya, sangkanya orang Islam. Padahal orang Kristen. Nah kan di perbatasan halal haram ada polisi namanya checkpoint. Ya, nah mereka ya kalau dia orang Kristen nggak boleh masuk. Nah itu kan ginian. Kan bisa dipalsuin. Nah walaupun dia bisa tanpa diketahui, nah Allah kan punya apa? Allah punya satpam khusus yang ya, jadi terjadi. Jadi ini suster ya habis selesai kerja di rumah sakit di Mekah itu pulang ke asrama. Dia dikejar-kejar anjing, digonggong aja, guk gitu. Nah kan orang penasaran kok orang-orang nggak digonggong anjing dia. Nah di sana ada polisi perempuan yang meriksa. Nah orang perempuan mesti yang meriksa laki-laki gitu. Bahaya. Ada polisi perempuan, ada salibnya nih. Nah itu kan jadi Allah punya apa namanya? Nah, punya satpam khusus. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini saja. Sebelum kita tutup dengan zikir tauhid, mari sama kita baca Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah tetap iman. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Zidna 'ilman nafi'an wa atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.